yaitu tahun lalu. Nah, aku izin share screen sebentar. Oke, harusnya udah kelihatan. Nah, ini aku dapat dari bank soal, yaitu UTS tahun lalu. Kita bahas dari nomor 1 dulu ya. Oke, nomor 1 tentang logika preposisi pemecahan kasus dengan 2 variabel. Nah, dari materinya sendiri itu kita udah tahu, ini nggak akan rumit karena cuma pakai 2 variabel. Hanya ada 2 variabel di sepanjang narasi ini. Oke, boleh kita uraikan satu-satu. Duh, sebentar, aku izin matiin dulu. Oke, kita bahas dulu dari nomor 1. Dina memiliki sebuah donat dan berencana untuk menambahkan topping di atasnya. Pilihan topping yang ia miliki adalah topping coklat dan topping keju. Diketahui bahwa, nah, udah masuk ke kalimat intinya ya, atau pernyataan inti. Pertama kita uraikan dulu satu-satu variabelnya ini yang mana aja sih. Nah, dari kalimat ini sampai sini itu sebenarnya cuma pernyataan narasi cerita gitu. Jadi Dina memiliki sebuah donat dan berencana menambahkan topping di atasnya. Ini adalah narasi tambahan. Oke. Kemudian di sini diketahui bahwa jika bla 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 maka bla 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 bla. Nah, berarti kan di sini mulai dari diketahui bahwa sampai sini itu dia adalah udah mulai masuk ke cara nanti membuat notasi logikanya. Nah, sekarang biar gampang aku copy dulu ke Word-nya ya. Nah, terus aku pisah-pisah. Nah, udah terus, oh ini nampak kan ya. Selanjutnya, dari kalimat-kalimat yang ada di sini, kita bisa uraikan satu-satu gimana cara membentuk variabelnya. Nah, misal aku mau bikin variabel yang namanya P sama Q. Nah, di sini ada P, ada Q ya. Yang mana aja yang P, yang mana aja yang Q. Ingat, 2 variabel. Kita baca satu-satu, kasih ya. Untuk mempermudah, underline aja deh. Jika maka yang udah kelihatan secara mata langsung, itu bisa kita tandain dulu. Biar nanti menguraikannya lebih gampang. Jika Dina menambahkan topping coklat pada donatnya, nah ini kita masukin ke variabel P misal. Juga untuk mempermudah aku mau kasih warna kuning. Ingat, tidak. Nah, ini jangan lupa ditandain lagi, tidak, karena dia punya operator ya. Aku kasih merah untuk setiap kata tidak. Nah, tidak akan menambahkan topping keju. Berarti negasi dari ia tidak akan menambahkan topping keju itu ia menambahkan topping keju. Nah, karena pernyataan yang ini sama ini beda, maka aku buat ini ke warna hijau. Yang artinya ini memang
variabel baru, variabel yang bukan P. Ia tidak akan menambahkan topping keju. Nah, karena ini tadi tidak, maka tidaknya aku hapus. Berarti bentuk dari variabel key itu ia akan menambahkan topping keju. Maksudnya Dina menambahkan topping keju pada donatnya. Jadi sama aja ya. Berarti inti dari semua narasi ini itu pembedanya cuma ada di toppingnya. Toppingnya coklat apa keju. Udah, itu aja. Nah, selanjutnya kita baca lagi. Dina tidak menambahkan topping coklat. Tadi Dina menambahkan topping coklat, variabelnya P ya. Kita kasih kuning lagi. Oke. Maka ia pasti menambahkan topping keju. Nah, pasti di sini cuma kayak kalimat kata pengecoh ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh. Ini kalimatnya beda variabel lagi. Enggak, karena di sini intinya sama. Dina menambahkan topping keju gitu. Aku kasih warna hijau karena dia keju ya. Selanjutnya, jika Dina menambahkan topping keju, nah, oke. Maka donat tidak boleh memiliki topping coklat. Nah, tidak boleh. Ini sama aja kayak negasinya P. Negasi dari P. Oke. Nah, udah ketemu nih variabel P sama Q-nya. Selanjutnya, kita buat ke notasi logikanya. Nah, baru menguraikan ini, bisa langsung ketemu buat poin 2 ini. Buatlah notasi logikanya. Berarti notasi logikanya adalah P implikasi negasi Q, kemudian ini negasi P implikasi Q, dan yang ini Q implikasi negasi P. Oke, udah ketemu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kalau kita langsung masuk ke soal, sesuai urutan, kita bakal ditanya apakah mungkin Dina hanya menambahkan coklat saja tanpa menambahkan keju. Tapi kita nggak tahu gimana caranya dapat kesimpulan kalau Dina itu mungkin hanya menambahkan coklat saja tanpa menambahkan keju. Nah, maka dari itu kita bisa langsung masuk ke tabel kebenaran untuk membuktikan nomor poin pertama ini. Nah, kebetulan juga di soal ditanyain. Yang artinya tabel kebenaran ini kalau benar itu udah masuk ke poin. Nah, kita bisa tahu di sini karena 2 variabel berarti ada 4 baris ke bawah. Oke. 4 baris ke bawah. Ini aku buat P sama Q. Negasi P, negasi Q. Kemudian kita masukin satu, cari nilai dari masing-masing kebenarannya. Oke, atau validitasnya. Nah, udah. Kemudian BBSS, BS, BS. Oke. Negasinya berarti negasi dari P. S, S, B, B, S, B, S, B. Nah, kita mulai masuk ke operasi-operasinya ini. P implikasi negasi Q. Nah, teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan masih bingung ya terkait nilai-nilai kebenarannya, teman-teman usahakan waktu ujian itu bawa
yang namanya catatan. Karena masing-masing operator logika itu punya nilai yang berbeda-beda. Contohnya implikasi. Oke. Kita cari dulu operator implikasi itu dia punya nilai gimana sih ketika benar ketemu benar hasilnya apa, kemudian benar ketemu salah hasilnya apa, kemudian salah ketemu salah hasilnya apa. Nah, ini untuk implikasi. Ingat, implikasi itu dia hanya bernilai salah ketika jika benar maka salah. Gitu. Nah, itu untuk gimana logikanya teman-teman udah belajar ya di mata kuliah. Nah, selanjutnya kita langsung hubungkan dua variabel ini, P dan negasi Q. Nah, ketika jika benar maka salah, hasilnya akan salah. Selanjutnya, jika benar maka benar, hasilnya benar. Jika salah maka salah, hasilnya benar. Jika salah maka benar, hasilnya benar juga. Oke. Sampai sini nggak ada masalah ya, teman-teman. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu negasi. Jika negasi P, maka Q. Berarti kita pakai yang ini dan ini. Nah. Jika salah maka benar, hasilnya benar. Jika salah maka salah, hasilnya benar. Jika benar maka salah. Oke. Selanjutnya, implikasi negasi P. Berarti yang ini sama yang ini. Ingat, yang ini sama yang ini beda ya. Karena operator implikasi ini hanya searah, beda sama yang biimplikasi. Kalau biimplikasi dia dua arah, jadi bisa maka negasi P. Nah, ini Q maka negasi P berarti urutannya dari sini ke sini. BS, S. SS, B. BBB, SB, B. Oke. Nah, udah selesai tabel kebenarannya. Kita udah dapat 2 poin dari buatlah notasi logika sama buatlah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, tiap teman-teman ngerjain UTS logika, itu teman-teman harus mendeklarasikan masing-masing variabelnya ini. Biar Bu Herlina ataupun Pak Agus juga tahu ini maksudnya P yang mana, Q yang mana. Nah, kalau teman-teman bawa spidol sendiri, nanti teman-teman bisa kasih warna kayak gini. Di kertas ujiannya mungkin untuk tanda kalau P itu warnanya kuning, tapi tetap diuraikan lagi. P ini maksudnya Dina menambahkan topping coklat pada donatnya. Yang Q, ia menambahkan topping keju. Tuh. Nah, wait. Ini poin A ya. Aku anggap ini poin A, poin B, poin C. Ini untuk yang poin A. Kemudian ini poin C. Selanjutnya kita masuk ke poin yang salah, maaf. Yang ini yang poin B. Nah, sekarang kita masuk ke yang poin A. Poin A ini, mungkinkah Dina hanya menambahkan topping coklat tanpa menambahkan topping keju? Maksudnya gimana? Maksudnya di sini Dina menambahkan topping coklat itu kan P tadi. Artinya P tanpa. Berarti dan tanpa menambahkan keju. Artinya P dan negasi Q. Nah, ini sama artinya dengan P implikasi negasi Q. Ininya sama aja.
Tapi caranya gimana? Caranya kita bisa, cari satu persatu, tandain yang mana yang P dan yang mana yang negasi Q di sini. Dia itu pertanyaannya, Dina menambahkan, coklat saja, yang artinya P ini nilainya benar, benar bahwa Dina menambahkan topping coklat. Maka kita cari di kolom P yang mana yang punya nilai benar. Ini. Ternyata dua sel ini punya nilai benar ketika ada pernyataan Dina menambahkan topping coklat saja. Nah, aku kasih ungu. Selanjutnya, pernyataan benarnya itu Dina enggak menambahkan topping keju atau negasi Q. Nah, ketika dia nggak menambahkan keju atau si negasi Q-nya ini bernilai benar, maka kita cari di sel di kolom di bawahnya ini mana yang nilainya benar. Ada ini sama ini. Kita tandain dulu. Nah, karena dari kedua kolom ini itu yang punya nilai benar sama-sama benar itu baris ini, baris kedua ya. Maka kita cari P implikasi negasi Q mana yang dia itu nilainya apa. Maka kan yang ini nih, P implikasi negasi Q. Dia nilainya apa sih di sini? Benar. Artinya ya benar bahwa mungkin kok si Dina ini hanya menambahkan topping coklat aja tanpa menambahkan keju. Dah, ketemu jawabannya. Oke. Jawabannya benar. Atau kalau ditulis ulang ya, kalau ditulis ulang, apakah mungkin? Ya, Dina mungkin hanya menambahkan coklat saja tanpa menambahkan keju. Oke, itu nomor 1 ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh nanti ditanyakan di akhir video ya. Akhir ini belajar. Oke. Kita masuk ke nomor 2 dulu, biar nanti pertanyaannya bisa ditampung dan bisa review lagi jawaban-jawabannya. Nah, di sini nomor 2 dia juga udah jelas. Bakal ada 3 variabel. Logika preposisi pemecahan kasus dengan 3 variabel. 3 variabel ini apa aja? Oke, kita bedah satu-satu. Rina sedang memasak ikan dan memiliki beberapa pilihan bumbu yang bisa ditambahkan. Nah, sebenarnya dari sini pun udah mulai dapat clue-nya ya. Variabel yang bikin beda itu ada pedas, ada manis, ada bumbu asam. Nah, ini ya. Selanjutnya, nah kalau teman-teman udah langsung tahu apa aja variabelnya, teman-teman boleh langsung bikin PQR-nya atau ABC-nya atau RST bebas, XYZ juga boleh. PQR, misal PQR-nya ini sama aja kayak yang atas tadi ya. Berarti Rina menambahkan bumbu pedas. Misal pedas itu P ya, ditandain, jangan sampai kebalik. Kemudian yang Q, Rina menambahkan bumbu manis. Nah, selanjutnya yang R berarti bumbu asam. Nah, udah. P bumbu pedas, Q bumbu manis, R bumbu asam. Selanjutnya kita masuk ke kondisi-kondisinya ya. Nih ada jika maka lagi. Kita ketemu jika maka lagi. Oke, aku kopas di bawahnya. Ada 3 kondisi lagi. Jika Rina menambahkan bumbu pedas, oke, buat penanda juga,
aku mau tambahin underline buat implikasi ini jika makanya. Juga aku tambahin warna merah, aku ganti warna merah untuk tiap negasi bentuk negatifnya, yaitu tidak. Dan sejauh ini kita belum ketemu sama operator dan sama disjungsi ya, atau. Nah, oke, selanjutnya Rina menambahkan bumbu pedas. Bumbu pedas itu P. Oke, kita kasih warna kuning. Kita buat di sininya P. Rina tidak akan menambahkan bumbu manis. P, implikasi. Bumbu manis tadi apa? Bumbu manis itu Ki. Berarti negasi Ki. P, implikasi negasi Ki. Pernyataan selanjutnya, kondisi selanjutnya, Rina tidak menambahkan bumbu pedas. Jika Rina tidak menambahkan bumbu pedas, berarti ini negasi P ya. Nanti. Oke, ditulis di sini negasi P. Implikasi. Oh, ini belum aku kasih tanda ya. Oke. Ini negasi Ki. Ki itu aku kasih warna hijau. Selanjutnya yang ini, lanjut. Ia pasti menambahkan bumbu asam. Bumbu asam itu R. Nah, udah masuk. Kepakai semua ya variabelnya. Kasih warna biru. Cyan. R. Nah, kita uraikan lagi pernyataan atau kondisi yang terakhir. Rina menambahkan bumbu asam. R kan tadi. R. Implikasi. Ia tidak akan menambahkan bumbu manis. Bumbu manis itu Q, berarti negasi Q. Oke. Nanti aku rapiin ya. Selanjutnya, karena kita udah ketemu nih notasinya sama kayak yang tadi, kita udah ketemu buat poin yang B. Ini poin yang B ya. Jawaban dari poin yang B, selanjutnya kita disuruh membuktikan lagi. Apakah mungkin Rina hanya menambahkan bumbu pedas saja tanpa menambahkan bumbu manis atau asam? Nah, ternyata di pertanyaannya ini ada kata atau. Tapi kita buat tabel kebenarannya dulu ya. Oke, kita buat tabel kebenarannya. Karena di sini ada 3 variabel, berarti ke bawah ada 8. Nggak muat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P, Q, R, negasi P, negasi Q, negasi R. Terus di sampingnya nanti ada kondisi-kondisinya tadi. Nah, P, B, 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 S, 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 S. Yang Q, B, B, S, S, B, B, S, S. Yang R berarti B, S, B, S, B, S, B, S. Bentuk negasi dari P berarti S, 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 B, 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 B. Negasi Q, S, S, B, B, S, S, B, B. Negasi R-nya S, B, S, B, S, B, S, B. Oke. Nah, sekarang kita masukin satu-satu bentuk operator-operator dari tiap kondisi tadi ya.
Oke. Terus yang kondisi kedua, negasi P maka R atau negasi P implikasi R. Dan yang terakhir, R implikasi negasi Q. Oke. Nah, kalau kita udah punya tabel sel-sel yang untuk masing-masing P, Q, R, dan negasi P, negasi Q, negasi R, maka kita tinggal ibaratnya menghitung satu-satu dari masing-masing sel ini nanti. P implikasi negasi Q, berarti kita pakai kolom yang ini, ya kolom yang ini sama yang ini. BS, S, BS, S lagi, BB, B, kemudian BB, B, SS, B, SSB lagi, SB, B, SB, B. Oke, lanjut. Negasi P implikasi R. Negasi P implikasi R. Nah, jangan kebalik nih, hati-hati teman-teman. Kita pakai yang negasi P dulu, kita bacanya yang negasi P dulu, baru yang R. Nah, dulu berarti SB, B, SS, B, SB, B, SS, B, BB, B, BS, S, BB, B, BS, S. Oke, dapat. Selanjutnya, R implikasi negasi Q. Kita baca yang R, ini kolom ini, implikasi negasi Q sama yang ini. Jadi kepisah satu kolom. BS, S, kemudian ini ya, SS, B, BB, B, SB, B, BS, S, SS, B, 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 S, B, B. Oke. Nah, kita udah dapat tabel kebenarannya. Selanjutnya, kita kurang satu poin lagi nih. Kita disuruh membuktikan. Mungkin nggak sih Rina itu menambahkan bumbu pedas saja tanpa menambahkan bumbu manis atau asam. Nah, kita tambah kolom satu lagi di sini. Oke, masih aman lah ya. Nah, satu kolom lagi ini kita bisa tuliskan P. Karena ini ya, bumbu pedas itu tadi P. Rina menambahkan bumbu pedas saja tanpa menambahkan bumbu manis. Nah, di sini teman-teman bisa buat kurung kalau mau lebih mudah ya. Tanpa menambahkan bumbu manis. Nah, di sini dan mana dan? Wait. Simbol dan pakai simbol dan kayaknya bisa pakai ini. Nah, P dan bumbu manis tadi kita kasih label namanya Ki ya. Ki atau bumbu asam. Bumbu asam itu R, berarti begini. Jangan lupa aku belum tambahin negasinya di sini. Negasinya ditaruh di sini, yang artinya maksud ini ya, maksud dari kondisi ini adalah Rina menambahkan bumbu pedas dan tidak menambahkan bumbu manis atau bumbu asam. Oke, spasinya kan gitu. Nah, di sini kita kerjain dulu yang kurung. Berarti di sini aku buat satu uraian lagi untuk mempermudah, yaitu negasi Q atau R.
negasi Q atau R berarti kita pakai dua kolom, yang ini sama yang R ini. Oke. Negasi Q atau R. Selanjutnya kita baca satu-satu. Oh, oke. Untuk mempermudah juga, kita baca negasinya nanti aja. Biar langsung dibaca bareng yang P, P dan BBB ini. Q atau R. Q atau R berarti ini. Kita bisa langsung baca BBB, BSB, SBB, SSS, BBB, BSB, SBB, SSS. Oke. Jadi teman-teman masih ingat ya gimana cara kerja si disjungsi ini? Yaitu bekerja ketika ada kondisi variabel A sama variabel B itu benar, maka dia benar. Kemudian kalau salah satunya benar, maka dia sudah dihitung benar. Tapi kalau dua-duanya salah, artinya dia salah karena nggak memenuhi. Gitu. Nah, di sini ada kita buat S itu karena di sini SSS. Oke, itu. Nah, kita masuk ke kondisi yang ini. P dan negasi Q atau R. Berarti P ini ya. P dan negasinya dari ini. Nah, jangan terkecoh. B sama P dan B dan B, tapi ini kita ganti S. Jadinya BS. B dan S itu salah karena dan itu wajib dua-duanya benar. Jadi kalau salah satu aja salah, dia udah masuknya salah. S. Selanjutnya BS, S lagi. BS, S lagi. BB, ini B ya, ganti jadi B, jadi benar. Selanjutnya ini S sama S. S sama S salah. S sama S lagi, salah lagi. Selanjutnya S sama salah lagi. Dan yang terakhir S dan B, itu S. Oke. Ternyata cuma ada nilai benar di sini. Nah, selanjutnya kita buat nilai P ini atau si bumbu pedas ini benar. Kita cari mana bumbu pedas yang benar. Yaitu ini ya. Aku kasih ungu. Selanjutnya aku cari lagi di mana yang bumbu manis itu nggak pakai. Yang artinya negasi Q itu benar. Itu ini. Karena dia maksudnya itu nggak mau pakai bumbu manisnya. Nah, selanjutnya, mana yang negasi R-nya itu benar? Ini. Negasi R-nya yang benar kan yang ini ya? Oh, di bawahnya ini sebenarnya masih ada, tapi kita lihat dari yang sebelumnya di sini karena cuma ada 4 ini, yang artinya udah pasti baris di bawah ini itu nggak bakal kepake. Meskipun di sini ada benar 2 sel ya. Sama aja nggak kehitung karena di kondisi P-nya dia udah salah gitu. Nah, selanjutnya ini negasi Q-nya, kemudian negasi R-nya yang ini. Yang ini aja. Oke, meskipun ini masih ada benar, benar, benar lagi. Tapi kita pakai yang ini. Dan ternyata ketiga-tiganya bisa dapat nilai benar. Terus kita loncat ke kolom ini. Dia hasilnya apa? Benar. Berarti dia mungkin. Jawabannya mungkin ya. Oke. Nah, di sini aku buat poin A. Poin A ini, apakah mungkin Rina hanya menambahkan bumbu pedas saja tanpa menambahkan bumbu manis ataupun asam? Jawabannya mungkin. Ya. Aku kopas. Ya, mungkin.
Rina hanya menambahkan bumbu pedas saja tanpa menambahkan bumbu manis atau asam. Ini. Oke. 2 nomor selesai. Kan? Ini udah selesai poin A, poin B, poin C, tabel kebenaran. Oke, selanjutnya kita masih ada berapa soal lagi nih? Oh, masih ada 2 soal lagi. Oke, lanjut ya. Ke sikat. Nomor 3. Nomor 3 ini dia masuk ke logika preposisi tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Recall lagi ke materi, yaitu tautologi itu ketika semua hasilnya bernilai benar. Oh ya nggak deh. Nah, tautologi itu ketika semua hasilnya bernilai benar, kemudian kalau kontradiksi itu ketika hasilnya bernilai salah semua, dan kontingensi itu ketika hasilnya kayak ambigu, ada yang salah, ada yang benar. Gitu. Kita disuruh membuktikan dari kedua poin soal ini, dan masing-masing punya nilai sendiri. Oke, kita mulai dari poin A. Poin A, seorang pemain sepak bola berkata kepada temannya, "Jika saya mencetak gol, maka kita akan menang." Atau, "Jika saya tidak mencetak gol, maka kita tidak menang." Udah, sebenarnya inti kalimatnya di sini aja sih. Tapi kita uraikan satu-satu ya. Nah, jika aku underline, maka juga, jika maka dia gabung. Selanjutnya, atau. Nah, ini kita mulai masuk ke operator yang lain ya, selain implikasi aja. Maka, ini ada tidak. Oke. Nah, ini ada tidak juga. Selanjutnya kita disuruh membuktikan dia ini termasuknya apa, pakai tabel kebenaran. Nah, kita buat dulu variabelnya, deklarasi ya. Selalu deklarasi dulu. P-nya mana, Q-nya mana. Misal ini aku buat P. Saya mencetak gol, ini P. Saya mencetak gol. Q-nya kita menang. Akibatnya. Akibat kalau mencetak gol itu kita menang. Oke. Atau jika saya tidak mencetak gol ini bentuk negasinya dari P. Jangan sampai teman-teman terkecoh dan bikin variabel baru gitu. Nanti banyak banget variabelnya. Kita tidak menang. Ini juga sama bentuk negasi dari variabel Q. Kemudian di sini mungkin bisa kita buat dulu operator gimana notasi logikanya. Jika P berarti P implikasi Q atau negasi P implikasi kita tidak menang, negasi Q. Terus aku buat dua-dua gini biar. Berarti kita udah dapat notasi dari pernyataan si pemain sepak bola ini. P implikasi Q atau negasi P implikasi negasi Q. Nah, kita langsung bikin tabelnya sesuai instruksi dari soal. Kebanyakan ya? Oke, kebanyakan 1. P, Q, negasi P, negasi Q. Oke, lanjut dulu. Nih, B, B, S, S, B, S, B, S. Selanjutnya bentuk negasinya S, S, B, B, S, B, S, B. Oke.
Karena tadi aku udah kelompok-kelompokin jadi, pakai kurung ini, aku mau langsung bikin, kolom di sini ada P implikasi Q sama negasi P implikasi negasi Q. Nah, kolom yang terakhir ini aku isi keseluruhannya ini bentuknya. Oke, tinggal dirapi-rapikan. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita langsung kalkulasiin masing-masing baris ya. P implikasi Q, kita pakai dua kolom ini berarti. BB, B, BSS, SBB, SSB. Oke, negasi P, implikasi negasi Q yang ini. SSB, SBB, BSS, BBB. Dan yang terakhir, gabungan antara omongannya si detektif ini, jika pelaku berada di dalam rumah, maka dia pasti meninggalkan jejak. Kemudian detektif ini tuh ngasih pernyataan gitu, pelaku tidak meninggalkan jejak, terus nyimpulin, oleh karena itu pelaku tidak berada di dalam rumah gitu. Kita disuruh buktiin omongannya si uh, detektif ini tuh bener apa enggak sih kalau pelaku itu tidak berada di dalam rumah. Nah, aku copy ke sini. Oke, aku ulang aja ya. Anggap aja ini belum belum ada gitu. Jika pelaku berada di dalam rumah, maka dia pasti meninggalkan jejak. Oke. Kemudian si pelaku tidak meninggalkan jejak, oleh karena itu pelaku tidak berada di dalam rumah. Nah, sama kayak tadi, masih sama. Kita tandain dulu operator-operator yang bakal kita pakai untuk notasi. Ini ada tidak, ada jika maka juga. Kemudian kalau udah kita bisa uraikan variabelnya satu persatu sambil bikin notasinya. Nah, pelaku berada di dalam rumah. Ini misal aku kasih label P gitu ya. Pelaku berada di dalam rumah. Kemudian
dia pasti meninggalkan jejak. Dia meninggalkan jejak. Ini aku kasih label Q misalnya. Q, dia meninggalkan jejak. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Pelaku tidak meninggalkan jejak. Nah, ternyata dia ini variabelnya udah ada di deklarasinya Q ini. Berarti ini adalah bentuk negasi dari Q atau negasi Q. Nah, kemudian ini kesimpulannya si detektif, dia bilang pelaku tidak berada di dalam rumah. Yang artinya dia negasi P karena pelaku di dalam rumah tadi udah ada labelnya yaitu P. Negasi P. Selanjutnya, oh ya, yang ini belum aku buat notasi tadi. Jika P, nah, jika P maka Q atau P implikasi Q. Sudah. Selanjutnya kita disuruh membuktikan argumen si detektif ini valid gak sih? Kalau valid, berarti ya udah kita buat kesimpulannya argumennya si detektif ini valid loh gitu. Pakai tabel kebenaran. Nah, kita bisa buat pakai tabel kebenaran karena ini ada 2 variabel, berarti kita buat ke bawah 4. Oke, tambah lagi. Di sini ada P, ada Q, ada negasi P, ada negasi Q, dan ada P implikasi Q. Nah, selanjutnya kita langsung bikin ini yang satu-satu ya. Apa namanya? Nilai BBSS dan BSBS. Terus bentuk negasi dari P yaitu S, S, B, B. Selanjutnya negasi Q, S, B, S, B. Oke. Oh, ini belum aku lanjut. Bentuk implikasi dari P implikasi Q itu adalah kita ambil dari kolom ini. B, jika B maka B, artinya benar. Kemudian BS, S, SB, B, SS, B. Oke. Nah, kita dapat ini nilainya di sini. Tapi kita belum tahu si siapa nih detektif ini ngomongnya bener apa ngelantur. Nah, kita dari sini bisa pakai yang namanya hukum logika. Kayaknya di materi juga aku lihat-lihat udah ada hukum logika. Kata kuncinya apa ya? Yang kayak onens, tolens, dan lain sebagainya. Nah, ini modus onens, silogisme. Nah, silogisme. Di sini kita bisa tahu yang bentuknya mirip sama apa yang diomongin sama si detektif ini yang mana sih? Nah, kita cek dulu satu-satu. Ini dia silogisme ponen. Nah, bentuk ponen itu P implikasi Q, kemudian ada pernyataan P, maka Q. Ini tuh silogisme itu pernyataan-pernyataan yang udah paten hukumnya. Nah, ini beberapa argumen yang sudah terbukti sahih. Artinya dia udah terbukti valid nih. Udah pasti kayak gitu. Kalau misal ada notasi P implikasi Q, kemudian ada pernyataan P, maka Q itu udah pasti valid gitu. Nah, di sini kita cek yang mana yang mirip. Kalau nggak ada yang mirip berarti ya kita bisa lihat dari pembuktian tabel kebenarannya. Nah, selanjutnya di sini ada modus tolen karena bentuknya beda sama modus ponen. Kita cek ke modus tolen ini. Selanjutnya P implikasi Q, kemudian ada pernyataan negasi Q, maka negasi P ini udah pasti valid. Nah, tapi beda sama yang di bawahnya ini. Kalau misal ada pernyataan P implikasi Q, kemudian ada pernyataan negasi P, maka negasi Q ini belum tentu valid karena bisa jadi
yang bukan P ini, itu punya hasil yang, benar key-nya, gitu, ataupun yang sebaliknya, karena dia masih, tergantung dari tabel kebenarannya. Nah, karena bentuknya mirip sama modus tolen ini, P implikasi Q. Ada pernyataan negasi Q, kemudian oleh karena itu negasi P. Dia udah terbukti valid. Nah, di sini kalau teman-teman udah langsung tahu jawabannya, teman-teman bisa langsung simpulkan. Sampai sini ya. Oke. Apakah argumen tersebut valid? Iya, argumen tersebut valid. Dah. Nah, kebetulan di soal ini juga nggak diminta buat, alasannya kan, karena ya kalau misalkan, eee, kayak soal yang tadi mana? Soal yang tadi, kita diminta untuk menjelaskan alasannya. Nah, kalau ini dia bisa, dibuktikan dengan modus tollens yang dia itu udah terbukti kevalitannya karena memiliki bentuk, rumus ya atau formula seperti modus tollens. Oke. Nah, karena ini soalnya udah habis, mungkin, aku kembalikan ke teman-teman kalau misal ada dari keempat soal tadi yang mau ditanyakan. Oke. Oke, buat teman-teman yang sekiranya masih ada yang dibingungkan, boleh langsung aja tanya. Bisa diketik di kolom chat. Gimana teman-teman? Atau udah jelas banget dan siap buat UTS logikanya? Jangan malu ya kalau misal masih bingung gitu. Gimana teman-teman? Atau kalau udah jelas boleh kasih emot jempolnya. Oke, karena udah sebagian besar kasih emot jempol dan artinya itu udah paham, berarti oh ini dari Mbak Akvina masih ada yang mau disampaikan atau enggak? Oke, aku, izin menambahkan juga karena aku dengar informasi juga kayaknya ada beberapa kelas yang udah UTS dan ada juga yang belum, dan nggak tahu kenapa aku juga dapet ini, kayak spill-spill-an soal yang udah UTS itu. Mungkin nanti, di Drive aku titip, aku mau ngerjain soalnya itu juga, aku nitip di Drive itu ya. Oke. Oh Jadi ya Kak. teman-teman nanti bisa akses dari sana. Mhm. Oke oke. Filenya nanti di-share kan ya Kak?
Iya, oke, aku share. Oke, aman ya? Dari aku aman. Kayaknya itu aja sih. Semangat buat teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyain ke aku, boleh banget chat aku atau kalau misal masih ada waktu sampai hari UTS teman-teman, teman-teman bisa ajak DC-an aku. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak ini dari teman-teman? Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Jadi kita selesaikan saja bebar pada malam hari ini. Terima kasih semuanya udah menyempatkan waktu. Kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari kami. Terima kasih untuk Mbak Akvina. Selamat malam.